Shalom Bapak Ibu pelayan Injil Gereja Sidang Jemaat Allah di Jawa Barat. Salam sehat, salam sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini pembacaan kebenaran firman Allah diangkat dari 1 Raja-Raja pasal 13 sampai 15. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa pasca pemerintahan Raja Salomo, maka Israel terbagi atas dua kerajaan yang besar, yaitu Israel Utara dengan ibu kota Samaria dengan rajanya Yerobeam, dan Israel Selatan atau Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem yang diperintah oleh anak Salomo, Rehabeam. Nah, pada masanya Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, mereka memiliki anak yang sama-sama bernama Abia. Tetapi Abia dari Yerobeam tidak pernah menjadi raja Israel Utara karena ia meninggal. Sementara Abia anak Rehabeam pada akhirnya menjadi raja. Dan menariknya, Abia yang kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja 15 ternyata tidak menunjukkan mutu atau kualitas kehidupan rohani yang dapat diteladani. Tercatat juga Abia dalam 1 Raja-Raja 15 disebutkan dengan nama Abiam. Sementara kalau kita bandingkan dalam Alkitab, Kitab 2 Tawarik 13 menyebutkannya dengan nama Abia. Dan Abia dalam kitab 2 Tawarik 13 merekam jejak kualitas kehidupan rohani yang luar biasa dari Abia. Bahwasanya dalam peperangan melawan Yerobeam Raja Israel, ia bersandar sungguh, ia bersandar penuh kepada Allah. Demikian juga Alkitab secara jelas Lukas menampilkan kualitas kepemimpinan oleh anak Abia, yaitu Asa. Saudara, Alkitab juga secara jelas menyajikan sisi positif dan negatif dari kehidupan Abia dan juga Asa. Tetapi kesempatan ini saya ingin menyajikan kehidupan positif dari kehidupan kedua raja tersebut. Bapak Ibu, kisah kemenangan dalam peperangan oleh Raja Yehuda Abia melawan Raja Israel Utara yaitu Yerobeam, dan kisah Raja Asa melawan Serah dari Ethiopia menurut saya sungguh sangat menarik. Mengapa? Karena dalam sejarah Israel belum pernah Israel menghadapi musuh yang sangat besar jumlahnya. Gabungan kekuatan dari Ethiopia dan Libya berjumlah 1.000.000 orang. Dan ini hanya terjadi pada zaman pemerintahan Raja Asa. Ironisnya, perbandingan kekuatan militer yang sangat tidak seimbang, baik pada masa Raja Abia melawan Yerobeam, demikian juga anaknya Asa melawan Serah. Saudara, inilah keyakinan yang mendasar yang mesti kita pegang sebagai para pemimpin dalam menghadapi musuh-musuh yang tidak kelihatan hari-hari ini. Sama seperti mereka berdua, Abia dan Asa. Kebenarannya adalah ketika mereka percaya jika Allah di pihak mereka, siapakah yang dapat melawan? Alkitab di dalam Roma 8 ayat 31b mengatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan? Haleluya. Keberhasilan, kekokohan kerajaan, kemenangan yang mereka peroleh adalah didasari dengan sikap hati Raja Abia dan Asa yang sungguh-sungguh mengandalkan Allah dan bersandar penuh hanya kepada Allah. Itu terekam di dalam kitab 2 Tawarik 13 dan 2 Tawarik 16. Bapak Ibu Saudaraku, Raja Asa dengan kekuatan militer dari Yehuda dan Benyamin hanya 580.000-an orang ternyata dapat mengalahkan Serah dari Ethiopia dan Libya dengan kekuatan besar militernya sebanyak 1.000.000 orang. Kuncinya adalah Asa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. 1 Raja-Raja 15 ayat yang ke-11. Secara logika ini memang mustahil, tetapi dengan mengandalkan diri dan bersandar penuh kepada kekuatan Allah yang tidak terbatas, maka apa yang mustahil dalam pandangan dan logika manusia ternyata bersama Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ini membuktikan bahwa iman kepada Allah yang hidup selalu bertolak belakang dengan logika dan nalar manusia. Bapak Ibu pelayan Injil yang dikasihi Tuhan, seperti halnya Abia dan Asa menghadapi musuh yang besar,
Bukankah dunia yang kita hidupi hari-hari ini penuh dengan ancaman, goncangan, dan peperangan yang besar? Kegoncangan yang terjadi meliputi struktur bumi dan alam semesta. Kegoncangan dalam sendi-sendi atau tatanan hidup masyarakat, termasuk kegoncangan iman gereja Tuhan terkait teror dan horor COVID-19 ini. Belum lagi ancaman terkait dengan politik internasional dan internal hari-hari ini yang sewaktu-waktu dapat berpotensi menimbulkan rusuh di dalam negeri kita. Dan imbasnya, gereja selalu menjadi korbannya. Contohnya, memulai pekan Paskah ini, peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Katedral Makassar. Saudaraku, ancaman krisis ekonomi global yang berpotensi menimbulkan kesulitan hidup, ancaman kesehatan akibat virus COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran karena melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang juga meninggal karenanya. Bapak Ibu hamba Tuhan, inilah realita peperangan besar yang harus kita hadapi hari-hari ini. Secara logika untuk menghadapinya mungkin kita terbatas, tetapi berita baiknya melalui perenungan kebenaran firman Allah ini, sekaligus momentum Paskah 2021 ini, izinkan saya untuk mengajak kita sekalian, mari deklarasikan kemenangan oleh salib dan kuasa kebangkitannya yang sanggup menghancurkan musuh-musuh besar ini. Deklarasikan kuasa salib dan kebangkitannya yang sudah mengalahkan sakit, penyakit, roh kegelapan, dan roh maut. Haleluya. Pastikan baik Bapak Ibu pelayan Tuhan, seperti Raja Abia, ia berkata bahwa Allah di pihak kami dan imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri. Abia berdiri di gunung Semaraim, mendeklarasikan kebesaran Allah, dan para imam meniup nafiri. Pengertian rohaninya, gunung berbicara bagi kita tentang tempat yang tinggi, bahwasanya kita harus naik dan masuk dalam dimensi rohani yang lebih tinggi, dalam doa, pujian, dan penyembahan, berseru dan sorakan akan kuasa dan kedahsyatan serta kebesaran Allah kita. Dan kemudian kita menyerahkan diri sepenuhnya dengan mengandalkan, bersandar penuh kepada Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kekuatan rohnya diberikan bagi kita, memampukan kita dengan kuasa yang adikodrati untuk keluar sebagai pemenang. Haleluya. Asa berseru-seru kepada Tuhan, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong kami yang lemah terhadap yang kuat. Saya tutup kebenaran firman Allah ini dengan kesimpulan yang pertama. Gereja Tuhan sementara berada dalam peperangan hari-hari ini. Peperangan yang bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat, melawan roh maut. Dan di dalam peperangan ini, pertama, kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, dalam peperangan yang kita hadapi, pastikan kita berada di pihak Allah dan Allah benar-benar di pihak kita. Dalam peperangan, andalkan dan sungguh-sungguh kepada kuasanya. Yang ketiga. Dan yang keempat, dalam peperangan, deklarasikan kuasa firman-Nya yang penuh kuasa dalam dimensi doa, pujian, dan penyembahan kepada Allah. Dan yang kelima, dalam peperangan, deklarasikan kuasa salib dan kuasa kebangkitannya. Haleluya. Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang akan membawa gerejanya melewati masa-masa kegelapan ini, dan pada akhirnya gereja pasti menang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin.